perlawanan Abu Lahab semakin gencar. Bahkan Abu Lahab berkomitmen mengajak istrinya untuk menghalangi setiap dakwahnya Rasulullah. Ketika surat Al-Lahab yang melaknat Abu Lahab dan istrinya menyatakan bahwasanya mereka keduanya kekal di dalam neraka, keduanya semakin gencar membenci dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah setelah mendapatkan wahyu pertama bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul Allah, penutup para Rasul. Nah, untuk tahu cerita selengkapnya, jangan skip video ini teman-teman, kita saksikan sampai selesai. Cekidot. Setelah pertama kali ketemu dengan Jibril di Gua Hira, Nabi Muhammad kemudian setelah merasa ketakutan yang amat sangat, kemudian dia pulang menceritakan apa yang dia alami kepada istrinya, Khadijah, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya tentang penobatan Rasulullah. Wahyu diriwayatkan oleh para ulama sempat terputus ya teman-teman, sekitar 6 bulanan. Jadi di fase 6 bulan itu Rasulullah menenangkan diri. Jadi ketika rasa takut itu mulai hilang, kemudian sudah kembali tenang, bahkan Rasulullah diriwayatkan sering sekali mengunjungi Gua Hira itu untuk berharap bahwasanya malaikat Jibril akan datang kembali untuk menjumpainya. Tapi ternyata malaikat Jibril tidak datang di tempat yang pertama kali mereka bertemu. Malah Rasulullah mendapatkan wahyu yang kedua, itu surat Al-Mudaththir dan Al-Muzammil, bahwasanya hai orang yang berselimut, artinya Rasulullah sedang dalam keadaan berselimut. Jadi di surat itu disampaikan bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan risalah dakwah Islam ya teman-teman. Jadi hal pertama yang beliau lakukan tidak menunggu lama-lama, beliau langsung menceritakannya, menyampaikannya kepada istri beliau Khadijah, dan Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia juga sampaikan kepada anak-anaknya, termasuklah anak angkatnya Zaid bin Haritsah juga termasuk di dalam orang yang pertama beriman kepada Allah. Terus juga selain Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib yang memang pada saat itu berada dalam pengasuhan beliau juga masuk Islam. Kemudian Rasulullah mendatangi sahabat dekatnya, Abu Bakar Siddiq. Dan kata Rasulullah, tidak ada orang setelah Abu Bakar yang ketika beliau menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan Islam yang tidak banyak tanya. Jadi Abu Bakar ini ketika disampaikan, diceritakan bahwanya saya utusan Allah untuk menjadi Nabi, Abu Bakar tanpa banyak bertanya, beliau langsung mengikuti dan beriman, dan bahkan mengatakan kepada Nabi Muhammad, apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah menjadi seorang yang beriman atau mukmin. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, sampaikan dakwah ini. Akhirnya Abu Bakar dengan semangat dan tidak mau menunggu lama-lama, saat itu juga, di hari itu juga, Abu Bakar bin Siddiq langsung mendatangi sahabatnya Utsman bin Affan. Nah, di hari itu juga Utsman bin Affan pun beriman kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ, kemudian Abu Bakar Siddiq juga mendatangi sepupunya Rasulullah, Zubair bin Awam, anaknya tante Rasulullah, Sofia binti Abdul Muthalib. Setelah mendatangi Zubair bin Awam, tanpa membuang waktu lagi, Abu Bakar Siddiq juga mendatangi Talha bin Ubaidillah, dan Talha bin Ubaidillah pun masuk Islam. Kemudian Abu Bakar juga menemui Sa'ad bin Abi Waqqas di hari yang sama ya teman-teman. Jadi keempat-empatnya beriman kepada Allah. Jadi pada fase itu Rasulullah masih menyampaikan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi belum terang-terangan. Nah, di saat itu kebanyakan yang memeluk Islam, yang beriman kepada Allah dan mengikuti risalah Nabi Muhammad, kebanyakan dari golongan budak atau hamba-hamba sahaya yang saat itu berada di Mekah. Kemudian turunlah wahyu yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad harus menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan. Pada suatu hari, Nabi Muhammad naik ke atas bukit Abu Qubais dan berteriak, "Wah Sabaha, wah Sabaha." Dan kebiasaan
masyarakat Mekah pada saat itu, jika ada teriakan dari Bukit Abu Kubais itu, biasanya menandakan bahaya akan menyerang kota Mekah. Dan itu biasanya dilakukan oleh sahaya-sahaya atau budak-budak yang ada di kota Mekah yang memang ditugaskan oleh tuannya untuk berjaga-jaga dan melihat sekitaran Ka'bah jika ada bahaya menyerang. Kemudian orang mendengar teriakan seperti itu, berkumpullah mereka di sekitaran Bukit Abi Kubais itu, teman-teman. Jadi ketika semua orang sudah banyak berkumpul, Rasulullah berkata, hai orang-orang Mekah, jika saya katakan bahwasanya di balik Bukit Safa ada pasukan yang ingin menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Dan mereka melihat orang yang berteriak itu bukanlah sahaya, melainkan Nabi Muhammad yang mereka kenal dengan orang yang sangat terpercaya, orang yang tidak pernah menipu sepanjang hidupnya. Jadi mereka menjawab pertanyaan Rasulullah dan itu dengan mengatakan bahwasanya mereka percaya karena memang pada dasarnya Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, jika saya mengatakan bahwasanya saya ini utusan Allah, apakah kalian percaya? Semua orang pada saat itu pada dasarnya diam saja, teman-teman, tidak menolak. Kemudian di tengah keramaian itu menjawablah seseorang yang ternyata adalah Abu Lahab, paman beliau. Abu Lahab berkata, celakalah engkau Muhammad, apa yang engkau sampaikan ini? Bubar, bubar. Jadi semua orang yang pada saat itu datang di kaki Bukit Abi Kubais dibubarkan oleh Abu Lahab. Jadi pada saat itu masyarakat Mekah pun berpikir, orang terdekat atau kerabatnya Rasulullah sendiri pun tidak mempercayai omongannya Rasulullah, bagaimana mereka yang merupakan bukan kerabatnya Rasulullah. Jadi pada saat itu akhirnya mereka bubar. Kemudian Rasulullah hari berikutnya karena juga diperintahkan untuk menyampaikan dakwah itu kepada kerabat-kerabat terdekatnya, akhirnya Rasulullah mengundang seluruh kerabat dekat, terutama keturunannya Abdul Muthalib, keturunan kakeknya. Jadi diundang makan. Maksud Rasulullah mengumpul seluruh keluarga terdekatnya itu untuk menyampaikan dakwah Islam tadi, teman-teman. Ternyata di saat kumpul itu Abu Lahab pun datang, ya karena dia memang pamannya Rasulullah. Jadi sebelum Nabi Muhammad sempat menyampaikan, Abu Lahab justru berbicara duluan dan mengatakan, hai Muhammad, jika maksudmu mengundang kami di rumahmu pada hari ini untuk menyampaikan hal seperti yang di Bukit Abu Kubais kemarin, maka percuma, kata Abu Lahab. Akhirnya Rasulullah tidak sempat menyampaikan dakwah pada hari itu. Kemudian tidak berputus asa, keesokan harinya Rasulullah kembali mengumpulkan kerabatnya, saudara-saudaranya, tanpa mengundang Abu Lahab, ya teman-teman. Jadi di situ Rasulullah berkesempatan untuk menyampaikan risalah dakwah Islam. Dan di dalam catatan sejarah bahwasanya salah satu orang yang pada saat itu langsung percaya dan beriman adalah Sofia binti Abdul Muthalib, tantenya Rasulullah yang merupakan ibu dari Zubair bin Awam, yang pertama tadi yang diajak oleh Abu Bakar Siddiq untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah terus melanjutkan dakwahnya, menyampaikan dakwahnya, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang sudah menyatakan keislamannya, tapi masih dalam keadaan takut-takut, ya teman-teman, karena pada saat itu perlawanan Abu Lahab semakin gencar. Bahkan Abu Lahab berkomitmen mengajak istrinya untuk menghalangi setiap dakwahnya Rasulullah, terutama mereka menaburkan duri-duri di jalan yang kemungkinan akan dilewati oleh Rasulullah. Apalagi ketika surat Al-Lahab yang melaknat Abu Lahab dan istrinya menyatakan bahwa mereka keduanya kekal di dalam neraka, keduanya semakin gencar membenci dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat seperti Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Mas'ud, mereka gencar sekali membaca firman-firman Allah atau isi Al-Quran ini, teman-teman, ya, di pelataran Ka'bah. Jadi di situ mereka sering sekali dianiaya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu sampai berdarah-darah, kemudian dia pulang ke tempat dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah di rumah. Kemudian selanjutnya Rasulullah masih terus melaksanakan dakwah, menyampaikan firman-firman Allah kepada kaum kafir Quraisy saat itu,
dan banyak sekali mengalami penolakan-penolakan. Dan akhirnya kafir Quraisy itu, kaum Quraisy itu mengetahui bahwasanya orang yang berada di belakang dalam perlindungan siapa Nabi Muhammad ini masih bisa menyampaikan dakwahnya. Dan mereka merasa bahwasanya Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya ini mengejek atau mencela berhala-berhala mereka. Akhirnya mereka tahu bahwasanya orang yang melindungi Nabi Muhammad adalah pamannya Abu Thalib. Akhirnya mereka mendatangi Abu Thalib dan mengatakan, "Wahai Abu Thalib, jika kamu tidak bisa menghentikan keponakanmu, maka serahkan kepada kami." Jadi Abu Thalib saat itu juga menjawab dengan tegas, "Tidak bisa begitu. Jika terjadi apa-apa dengan keponakanku Muhammad, maka kita akan terjadi peperangan. Kami akan tetap melindunginya." Jadi Abu Thalib ini dan sahabat-sahabatnya yang satu suku dengan Rasulullah, walaupun pada saat itu belum beriman, tapi karena mereka ini memang fanatik kesukuannya, jika salah satu anggotanya berada dalam bahaya, walaupun mereka belum beriman, mereka ikut melindungi Rasulullah. Akhirnya Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad keponakannya ini. Sebenarnya pada saat itu Abu Thalib belum paham, belum tahu apa yang disampaikan oleh keponakannya ini sehingga membuat kaum Quraisy saat itu marah besar. Akhirnya ketika ditanya, "Hai Muhammad atau keponakanku, sebenarnya apa yang kamu sampaikan?" Sehingga membuat kaum Quraisy ini sangat marah sekali. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan dan semua firman-firman yang Allah turunkan kepadanya. Sebenarnya pada saat itu Abu Thalib merasa apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu tidak ada yang salah. Abu Thalib mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hai keponakanku, bagaimana jika risalah dakwah ini tidak engkau sampaikan kepada kaum Quraisy, melainkan hanya untuk dirimu sendiri? Atau sudah kamu tinggalkan saja seperti tidak terjadi apa-apa dan kembali seperti sebelum kamu diutus menjadi nabi?" Akhirnya Nabi Muhammad berkata, "Wahai pamanku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, sesungguhnya itu tidak akan menghentikan aku untuk menyampaikan dakwah ini." Melihat keteguhan hati keponakannya, dan memang Abu Thalib sangat mengenal karakter keponakannya ini, akhirnya beliau mengatakan, "Ya sudah, sampaikan saja." Akhirnya terus dakwah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad beserta pengikut-pengikutnya, para sahabat yang tergolong ke as-sabiqunal awalun atau para sahabat yang pertama memeluk Islam. Nah, dari saat itulah teman-teman, akhirnya penolakan kaum Quraisy saat itu terjadilah penyiksaan-penyiksaan, termasuklah nanti setiap orang yang mempunyai budak dan ketahuan sahayanya atau budaknya ini mengikuti beriman kepada Nabi Muhammad, terjadilah penyiksaan-penyiksaan yang hebat sekali. Jadi pada saat itu termasuklah nanti sahabat Nabi Umar bin Khattab sebelum dia memeluk Islam, itu kerjaannya setiap hari menyiksa para sahaya yang beriman. Jadi selama kurang lebih 13 tahun di Mekah ya teman-teman, itu yang pertama-pertama mengikuti Islam itu banyak sekali sahaya-sahaya. Akhirnya di tahun kelima, melihat penderitaan pengikutnya yang disiksa kaum Quraisy saat itu, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Kenapa ke Habasyah teman-teman? Jadi di Habasyah ini memang tempat orang-orang Mekah pada saat itu biasa tujuan untuk berdagang. Nah, Habasyah ini dikuasai oleh seorang raja bernama Najasyi, jadi raja yang sangat baik dan bijaksana. Jadi makanya ada riwayat mengatakan bahwasanya Najasyi ini sebenarnya meninggalnya tuh nanti dalam keadaan beriman. Karena Rasulullah melakukan sholat gaib pada saat dapat kabar bahwasanya Najasyi sudah meninggal dunia. Jadi di tahun kelima, itu kalau nggak salah sekitar 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan pergi menaiki kapal dan menuju kota Habasyah untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Karena di Mekah itu saat itu pengikut-pengikut Rasulullah sangat sulit sekali untuk beribadah. Jadi masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kemudian nantinya mereka setelah mendengar bahwasanya agak sedikit tenang, sempat pulang. Kemudian nantinya kembali lagi ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, akhirnya datanglah perintah hijrah besar-besaran menuju kota Madinah Al-Munawwaroh. Nah, disitulah
Rasulullah menjalankan kepemerintahan dan menjalankan dakwah yang lebih aman, lebih baik, dan disitulah Islam berkembang ya teman-teman. Dan pada saatnya nanti akan terjadilah Fatu Mekah atau pembebasan terhadap kota Mekah. Jadi Rasulullah datang kembali dengan pasukannya kembali ke Mekah. Jadi dari saat itu Islam semakin berkembang, semakin baik, dan semakin bagus. Apalagi banyak sekali orang-orang atau petinggi-petinggi, orang-orang yang dianggap berkelas atas yang mengikuti risalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad di episode kali ini, saya ringkas hanya cukup sampai di sini ya teman-teman. Insya Allah di episode selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perpisahan para sahabat dengan orang yang paling mereka cintai, dan tentu saja kita juga sebagai umatnya yang selalu mencintai, yang selalu bersolawat kepadanya, berharap nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Nanti terakhir di Sirah Nabawiyah, di episode selanjutnya, bagaimana detik-detik terakhir, detik-detik perpisahan Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu wafatnya Rasulullah SAW yang menjadi hari terberat bagi para sahabat. Baiklah teman-teman, jika dalam saya menyampaikan bagian Rasulullah menyampaikan dakwah, jika ada kurang-kurangnya, boleh teman-teman tambahkan ya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.